saya Kaila Hayurnisa, mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat semester 2 dengan NIM 081014250055 kelas C. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi pada bab 4, yaitu tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, yang mencakup membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Lalu ada mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Lalu yang terakhir ada rangkuman tentang wawasan Nusantara. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan oleh kelompok 8 dengan dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid SIPMH. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya masih adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, praktik suap, premanisme, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Selain itu, masih sering terjadi konflik sosial yang berlatar belakang SARA, pelanggaran HAM, dan berbagai kasus ketidakadilan hukum yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa bahwa hukum belum ditegakkan secara adil. Bahkan ada yang beranggapan bahwa hukum terkadang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Padahal Indonesia telah memiliki lembaga penegak hukum yang cukup lengkap. Permasalahannya bukan hanya pada aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan dan integritas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki sikap jujur, profesional, berintegritas, dan mampu menolak segala bentuk suap, menyuap, dan tekanan dari pihak lain. Contoh tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dapat dilihat pada kasus pembunuhan 2 petugas pajak di Nias saat menjalankan tugas penagihan pajak. Kasus ini menunjukkan bahwa penegak hukum sering menghadapi risiko dan tantangan dalam menjalankan tugasnya. Lalu untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah perlu terus melakukan pembinaan kepada masyarakat dan aparat negara agar kesadaran hukum semakin meningkat. Lalu ada mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya hukum dan penegakannya, kehidupan masyarakat dapat menjadi kacau dan tidak teratur. Sejak dahulu, hukum dianggap sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan terdapat ungkapan dari Cicero yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Namun, keberadaan aturan hukum saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana hukum tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil. Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, masyarakat dapat memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Dalam materi ini juga terdapat contoh kasus, yaitu sandal jepit. Kasus tersebut melibatkan seorang siswa SMK yang diadili karena dituduh mencuri sandal jepit seorang anggota polisi. Kasus ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan dan dari kasus ini kita dapat memahami bahwa penegakan hukum harus
memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan hanya berpegang pada aturan secara formal. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Lalu materi yang terakhir ada rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai rangkuman yang dari materi yang telah dibahas, terdapat beberapa poin yang perlu dipahami. Pertama, yaitu negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat melalui hukum. Kedua, fungsi negara meliputi menjaga ketertiban dan keamanan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan negara, dan menegakkan keadilan. 3. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat. Keempat, dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kelima, pembangunan sistem hukum nasional mencakup aturan, hukum, sarana, dan prasarana hukum serta aparat penegak hukum. Keenam, aparat penegak hukum di Indonesia meliputi kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan lembaga kehakiman sebagai pemutus perkara. Ketujuh, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sehingga harus diperbaiki agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian materi mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.